Loh, barengan banget kalian dateng. Kayak janjian aja, masuk cepet. Iya Bu, nih saya bawain buah sama baju baru. Tadi di mau lihat, langsung kepikiran Ibu. Wah, anak ibu memang paling perhatian ya. Coba lihat. Ih, ini bahannya halus banget. Saya juga bawa ini Bu, ada sayur sama labu, baru panen tadi pagi. Oh iya ya, makasih Sin. Telah jadi dapur ya. Cinta tuh rajin banget ya Bu, tiap dateng selalu bawa hasil kebun. Iya Mbak, biar ada aja yang bisa saya kasih. Iya sih, tapi kan gak usah repot. Ibu tuh punya sayur banyak di kulkas. Gak apa-apa Bu, saya senang bisa berbagi. Kalau saya sih gak bisa nanem Bu, tapi belanja mah tiap hari, jadi sekalian aja bawain buat Ibu. Wah, nah itu baru yang ngerti mertua. Datang tuh bukan bawa kerjaan, tapi bikin senang. Iya Bu, saya paham kok. Cuma saya pikir hasil tangan sendiri kan lebih bermakna aja. Ya nggak apa-apa sih, tapi ibu tuh gak tega aja. Lihat kamu repot-repot bawa karung sayur. Iya Sin, kamu tuh lembut banget orangnya. Kasihan lo kalau capek sendiri. Udah biasa kok Mbak, namanya juga hidup di desa. Iya sih beda. Rika kan hidupnya di kota, udah biasa serba rapi. Tapi kamu juga bagus kok, rajin. Cuma jangan terlalu deso. Iya Bu. Bener tuh Sin, nanti juga kebiasaan. Yuk sini dah, kalian duduk dulu ya. Ibu mau bikin teh manis. Rika, bantuin ibu bentar yuk. Siap Bu, ayo ke dapur. Saya bantu juga ya Bu. Gak usah Sin, kamu istirahat aja di ruang tamu dulu. Kasihan kan, dari sekolah pasti capek. Iya Bu. Sinta menunduk, boleh duduk di ruang tamu. Ia menatap sebentar ke Rika dan Bu Rantini yang buah-buah dan kan hadiah dengan langkah ringan ke dapur. Saat di dapur, Rik, tolong ambil ulekan di atas rak ya. Ibu mau ngulek bumbu ayam. ini nih Bu. Wah, Ibu masak sendiri terus ya, nggak capek? Kalau buat keluarga mah gak kerasa capeknya. Lagian, kamu kan suka makan masakan ibu. Iya dong Bu, masakan Ibu tuh selalu enak. Mas Rian aja sering minta saya belajar resepnya. Dah, nanti ibu ajarin biar kamu bisa masakin suami tiap hari. Bu, saya bantu ngupas bawang ya, biar cepet. Loh, kamu gak istirahat Sin? Gak apa-apa Bu, saya senang bantu. Biar saja Sin, nanti tanganmu bawa bawang loh. Gak apa-apa Mbak, udah biasa. Yaudah deh, kamu kupasin bawangnya. Tapi pelan-pelan ya. Jangan sampai kulitnya berserakan di lantai. Ya Bu. Bu, ini bumbunya udah cukup belum? Saya tambahin garam dikit ya. Iya, boleh. Kamu yang peka banget ya, Rik. Gak usah disuruh, udah tahu. Aduh, panas juga ya. Tapi seru loh masak bareng gini. Iya, apalagi kalau menantu kayak kamu, Rik. Ibu makin seneng. Sin, kamu cobain ge. Sambalnya Ibu pedasnya pas banget. Gak sambal di rumah kamu tuh yang kemarin saya coba. Iya Mbak, makasih sarannya. Bu, nanti makan siangnya rame-rame aja ya. Sekalian saya fotoin buat kirim sama Mas Rian. Boleh Rika, boleh. Sinta merasakan itu. Walaupun Bu Rantini tidak bilang, tapi ia merasakan ada favoritisme dari Bu Rantini pada Rika. Siang itu, di teras rumah, Bu Rantini sedang santai. Ketika Rika datang, Bu Rantini langsung sumringah. Rika, datang lagi kamu. Ibu udah kangen. Iya Bu, saya tadi sekali mampir ke salon. Terus ingat Ibu, belum saya bawain kesukaan. Aduh, anak ibu paling perhatian ya. Duduk sini, ibu bikinin teh dulu ya. Makasih ya Bu, saya jadi malu nih. Ibu selalu nyiapin teh tiap saya datang. Malu kenapa? Kamu tuh udah kayak anak sendiri. Kalau kamu datang, ibu semangat beresin rumah. Dah kalian satunya datang, tak kenapa malah bikin suasana kayak beban. Ya mungkin yang beda aura kali ya Bu. Orang kalau niatnya tulus kan, wah enak ya. Ibu, saya bawain pisang ini. Tadi panen belakang rumah. Oh iya Sin, tunggu. Sebelum duduk, tolong sapuin dapur dulu ya. Dari pagi belum sempet ibu beresin. Iya Bu, nanti saya bersihin sekalian juga ya lap mejanya. Ya sana. Orang kalau nggak punya apa-apa, ya bantu-bantu aja lah, biar ada gunanya minimal. Iya Bu. Iya dong Bu, memang beda kan menantu berkelas sama menantu kere. Saya nggak apa-apa Mbak, yang penting saya bisa bantu. Bagus itu, kamu ngerti posisi artinya. Ibu tuh gak minta macem-macem loh ya. Asal
tahu diri aja cukup. Iya Bu. Sini Bu. Saya juga bawain kue lo tadi. Enak banget. Mau saya potongin Kak? Iya, potongnya Mbak Jen. Bu, sapuannya Ibu taruh di mana ya? Di belakang pintu dapur. Tapi jangan ganggu meja makan ya. Itu udah Ibu bersihin tadi tuh. Bu, lihat deh. Sinta tuh rajin banget ya. Kalau saya sih udah ngos-ngosan kalau disuruh sapu dapur. Ya orang mah udah kebiasaan kerja kasar dia. Jadi biasa. Kalau kamu kan tangannya halus. Beberapa jam kemudian, mereka pun berkumpul setelah Sinta selesai berberes rumah. Sinta, Anda aja kamu nih kayak Erika. Kamu bisa bantu suami biar maju. Saya udah berusaha Bu, cuma jalannya belum kebuka aja. Iya Bu, tiap orang kan rezekinya beda. Cuma ya kalau pintar ngebawa diri, jalannya kan kebuka lebih lebar. Mungkin Mbak, tapi saya percaya rezeki gak semua soal uang. Ya deh, terserah kamu. Yang penting rumah bersih ya. Iya Bu, udah saya bersihin semua kok. Wah, cepet juga ya kamu Sin. Coba deh, kalau tiap hari kamu kesini. Rumah ibu kayaknya kinclong terus. Beberapa hari kemudian, hari itu, Rika datang lagi ke rumah Bu Rantini, kali ini sendiri. Ibu, sabuin bolu nih dari toko baru di kota. Katanya enak banget, sama langsung inget ibu. Wah, mau baik banget Rika. Kayak si Sinta datang coba share busuk dari kebun. Iya Bu, saya juga heran. Kok dia gak ngerti ya kalau ketemu orang tua tuh harus sopan dan tahu diri. Memang dasar beda kelas tuh Rika. Ibu udah bilang sama Raffi, harusnya dia duluan yang nikah sama kamu. Bu, tahu nggak? Kemarin saya sempat main ke rumahnya Sinta. Oh, kamu sempat ke sana? Gimana rumahnya? Duh Bu, jangan kaget ya. Rumahnya tuh, aduh, berantakan banget. Lantai aja masih semen. Baju jemuran juga numpuk depan pintu. Gak kuat lama-lama di sana. Astaga, masa ya segitu parahnya? Iya Bu, dan dia tuh suka ngeluh loh Bu. Katanya susah banget ngatur uang. Rabi jarang kasih uang katanya. Tapi ya gimana ya, kalau dia gak bisa hemat, uang segitu pun gak bakal cukup kan. Makin kelihatan ya tabiatnya dia tuh. Padahal Raffi anak saya tuh anak yang rajin. Dulu gak pernah ngeluh apa-apa. Dan satu lagi Bu, dia tuh suka iri sama saya Bu. Kemana aja pas saya dateng, dia bilang, enak ya Kak Rika hidupnya, gak kayak aku tiap hari masak pakai tungku. Kan nyindir banget ya Bu. Astaga, berani-beraninya dia ngomong itu ke kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Saya aja kaget Bu, saya cuma senyum aja sih, gak mau bikin suasana gak enak. Tapi saya pikir Ibu harus tahu ini. Makasih ya Rika. Ibu yang butuh orang jujur kayak kamu. Dari dulu ibu udah curiga si Sinta tuh mana cuma depan doang. Saya sih cuma ngomong apa adanya ya Bu, saya kasihan aja. Takut Ibu dibohongin terus sama dia. Mulai sekarang ibu gak mau lagi dimainin sama nantu kayak gitu. Kalau datang, suruh aja bersihin dapur dulu biar tahu rasa. Iya Bu, lagian cocok kan dia terbiasa kerja kasar. Benar tuh, kamu nih tahu banget ya Rika. Ibu tuh bangga banget punya menantu kayak kamu. Ih jangan gitu dong Bu, saya jadi malu. Saya kan cuma mau jadi menantu yang nurut aja sama Ibu. Kalau aja sama menantu kayak kamu, dunia ini aman Rika. Gak bakal ada yang nyusahin orang tua. Iya sih. Udahlah, mulai sekarang ibu gak bakal pura-pura lagi. Udah datang, suruh kerja aja. Biar tau bedanya, mana yang benar-benar anak berbakti, mana yang numpang nama. Setuju Bu, yang masih gak tahu diri, pantas dijauhin. Sejak sore itu, pandangan Bu Rantini terhadap Sinta semakin benci. Sementara Rika, di balik senyum manisnya, menyimpan kepuasannya. Pagi itu, Sinta datang ke rumah mertuanya, membawa kantong berisi sayur bayam dan pepaya dari kebun. Ia langsung menuju dapur tanpa banyak bicara, lalu mencuci piring dan menyapu lantai. Bu Rantini duduk di kursi tengah. Itu piringnya jangan salah bilasin. Sabunnya ditambahin, biar gak amis. Iya Bu. Kamu tuh lama banget dari tadi loh. Cuci piring segitu aja sejam. Kamu kalau di rumah sendiri kayak gini ya? Iya Bu, saya emang gak lambat kalau sendirian. Makanya hidup kamu gak maju-maju. Udah miskin, malah masih nempel. Maaf Bu, bukannya gitu. Saya cuma pengen rapi aja hasilnya. Alah, rapi apanya? Orang gak punya tuh, jangan sok rapi. Yang penting cepet dan beres. Iya Bu, saya beresin lebih cepet ya. Kamu tuh kalau datang ke sini ya, harusnya bayam pantas dikasih ke orang tua. Bukan saya dari kebun gini. Ibu tuh gak makan kayak gitu, ngerti nggak? Maaf kalau sederhana Bu, saya cuma bawa apa yang saya punya. Sederhana.
Lebih tepatnya miskin sih, Sin. Ibu aja sampai kasihan liatnya. Iya bu, saya sadar kok rezeki saya emang gak seberapa. Ya sadar bagus, tapi jangan sampai bikin malu keluarga Raffi ya. Tangga aja udah ngomongin, katanya menantu ibu yang satu itu tuh kayak pembantu. Gak apa-apa bu, saya seneng kok bantu ibu. Ya jelas kamu senang. Orang di rumah ini aja lebih bagus kan daripada rumah kamu di sana. Di sana atapnya masih bocor ya? Iya bu, Raffi lagi nabung buat benerin. Nabung dari mana? Kalau jual sayur doang mana cukup. Ibu heran, Raffi anak saya kok maunya hidup susah gitu. Raffi gak pernah ngeluh bu, kamu bersyukur aja sama yang ada. Alah, bersyukur. Tapi tidak datang, bawa wajah melas. Rika tuh gak pernah kayak kamu. Datang wangi, bawa kue, bajunya rapi. Gak malu-maluin. Iya bu, Mbak Rika kan emang lebih mapan dari saya. Ya makanya, kau belajar dari dia. Dia cuma bisa kerja kasar doang. Mantul aja kulit kamu kering begitu. Tiap hari kena sabun. Saya udah biasanya kerja gini bu. Ya jelas, karena hidup kamu susah. Kebiasaan juga. Kalau gak kerja, gak makan, ya kan? Iya bu, namanya juga nasib. Dengerin saya ya. Orang kalau miskin tuh harus tahu tempatnya. Jangan kamu berharap pengen disayang kayak Rika. Maaf ya bu, mungkin saya bikin ibu kecewa. Udah, sama anjing ngepel. Anda ada masih kotor. Ibu aja isi liatnya. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah hari itu ramai. Meja ruang tamu penuh dengan kue dan tamu keluarga yang datang bersilaturahmi. Nah, semua ada kumpul ya. Rika, sini duduk sebelah ibu. Lihat nih, semuanya menantu ibu yang satu ini tuh so rapi, wangi, sopan lagi. Ibu bangga banget punya kamu. Ibu, bisa aja sih. Beda banget ya sama yang gak usah disebut lah, nanti tersinggung. Lah, kamu datang juga ya Sin. Kirain gak bakal sempet, gak bawa apa-apa kan? Saya bawa ke bu, bawa sayur sama daun singkong hasil kebun sendiri. Ya ampun, daun singkong. Kau pikir nih siapa yang mau makan itu? Di sini semua orang makannya lo mahal, bukan daun-daunan. Bu, tapi niatnya Sinta kan baik ya. Tapi emang lucu juga ya, berdaun singkong kok ke acara begini. Saya cuma mau ikut silaturahmi kok bu, tanpa masuk ngapa-ngapain. Ya jangan datang tangan kosong gitu terus dong. Numpang makan pula. Kalau nggak bisa nyumbang, ya minimal bantu dapur lah. Itu kan kayaknya lebih cocok tuh di kamu. Gak apa-apa kok bu, kalau emang saya harus bantu, saya biasa kok kerja di dapur. Ya udah, sana aja. Daripada duduk di sini, cuma bikin suasana nggak seimbang. Di sini, Rika aja nemenin ibu. Lebih pantas jadi tamu. Aduh bu, jangan gitu juga dong. Ya, saya ke dapur sekarang aja ibu. Nah gitu dong, tahu diri. Nggak semua orang cocok duduk bareng orang berkelas. Dari awal ibu udah lihat Rika, kamu ini menjadi mantu kebanggaan. Beda banget sama Sinta. Beberapa minggu berlalu, cuaca siang itu terik. Rika datang tergesa-gesa ke rumah Bu Rantini. Loh Rika, Bu, saya mau ngobrol bentar, penting. penting. Ada apa emangnya? Akhir-akhir ini toko sama suami agak sepi. Entah kenapa pelanggannya banyak beralih ke toko baru di pasar. Sepi. Tapi bukannya kamu juga dari keluarga besar ya? Harusnya nggak usah khawatir gini dong. Iya bu, cuma namanya juga usaha, karena kadang turun. Tapi ini turunnya agak parah. Wah, ibu kira keluarga kamu nggak pernah kekurangan. Dulu kamu bilang, apa kamu punya banyak toko kan? Iya bu, dulu emang begitu. Tapi sekarang usaha papa diurus adik. Saya sama suami jalan sendiri bu. Oh gitu. Jadi kamu maksudnya nggak sekaya yang dulu gitu? Bukan gitu bu, saya cuma lagi butuh waktu buat bangkit lagi. Saya sebenarnya mau minta tolong juga. Tolong, dalam hal apa? Gini bu, untuk sementara toko lagi butuh tambahan modal buat beli stok barang. Jadi ibu bisa bantu nggak minjemin uang dulu? Nanti diganti begitu lancar lagi. Pinjam uang dari ibu. Sementara aja ke bu, kalau enggak usahanya tutup ini. Saya malu banget sebenarnya ngomong ini. Yaudah, berapa kamu butuhnya? Gak banyak bu, 3 juta aja penambah modal beli bahan emas. 3 juta ya? Yaudahlah, karena kamu menantu kesayangan ibu pinjemin. Serius bu, makasih banget ibu. Beberapa bulan berlalu, rumah Bu Rantini kini terasa sepi. Ia pun tubuhnya tampak lemah. Suara batuk terdengar hampir tiap malam.
Sementara itu, Rika tak pernah datang lagi. Hingga suatu sore, Sinta datang. Loh, kamu lagi, Sin? Ngapain sih repot-repot datang terus? Ibu kan cuma masuk angin, nggak usah dilebih-lebihin. Nggak apa-apa bu, sabain sop ayam biar badan ibu agak hangat. Sekalian bawain obat juga. Kata Bu Bidan harus diminum rutin. Ah, ribut amat. Ibu mau Rika yang datang. Tapi mungkin Mbak Rika lagi sibuk bu. Yang penting ibu jangan lupa makan dulu sebelum minum obat ya. Kamu tahu nggak kabar dia, Sin, di mana? Udah sebulan loh nggak ada kabarnya. Katanya dulu mau keluar kota cari stok emas, tapi kok nggak balik-balik ya? Saya dengar katanya toko mereka tutup bu. Tutup. Jadi beneran bangkrut. Saya kurang tahu pasti bu. Tapi yang jelas ibu jangan kepikiran dulu ya. Yang penting sekarang ibu sembuh aja dulu. Ibu gak nyangka Rika yang dulu ibu banggakan malah ninggalin gitu aja. Mungkin dia lagi berjuang juga bu. Semua orang punya waktunya masing-masing. Tapi kamu masih mau repot jagain ibu. Dulu kan ibu sering ngomong kasar. Hina kau miskin. Kamu gak dendam, Sin? Enggak bu. Menurut saya ibu orang tua. Gak pantas saya simpen marah. Kamu tuh aneh ya. Orang dihina dikit aja udah marah. Lah kamu malah sabar terus. Hening sejenak. Maafin ibu ya, Sin. Ibu udah keterlaluan sama kamu. Kata-kata ibu dulu jahat banget. Sudah maafin ibu dari dulu kok. Gak usah dipikirin lagi. Bu Rantini menggenggam tangan Sinta. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, hati Bu Rantini merasa damai setelah lama buta oleh gengsi dan kebencian.